Baik, terima kasih. Kita kembali di indahnya Ramadan. Bagaimana sahurnya masih terus lanjut ya. Untuk Anda yang masih ngantuk, ayo. Ini mumpung masih ada waktu untuk sahur, kita santap sahur kita di pagi hari ini. Nah, pemaparan dari guru-guru kita tadi, Masya Allah, tentang bagaimana maksiat dan juga dosa itu tentang mendatangkan musibah bagi kita. Saya akan undang, tadi sangat antusias sekali, adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran yang antusias bertanya, saya undang satu-satu dulu. Saya ke adik kita yang satu ini sudah siap. Silakan adik Nabila ya. Mau tanya tentang jodoh juga atau gimana nih? Oke, silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Nabila. Izin bertanya, seperti yang sudah Ustadz jelaskan tadi, bahwa yang terkena imbasnya bukan hanya pelaku maksiat tersebut. Jadi lantas bagaimana nasib orang yang beriman yang ada dalam negeri tersebut? Terima kasih. Baik, ini menarik nih Yai. Silakan Yai. Ketika azab dan musibah bencana itu datang, tidak pernah memilih dan gak pernah melihat siapapun. Andaikan musibah itu diberitahu, pasti kita lari duluan. Cuma Allah yang tahu dan Allah yang menentukan kepada kita kapan datangnya dan di mana dia akan terjadinya dan kayak apa peristiwa itu akan datang. Sampaikan Allah sebutkan dalam Al-Quran kepada kita, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia nggak pernah tahu apa yang akan terjadi yang akan dia lakukan esok hari. Kayak tadi pertanyaan tentang jodoh. Jodoh juga urusan Allah, bukan urusan kita. Kita jalani aja. Dan jangan memaksakan diri. Dan jangan terlalu banyak ekspektasi. Kadang-kadang ketika kita ekspektasi yang tinggi dengan apa yang kita harapkan, maaf, pacaran, berteman, kenalan, sampai ke Bandung-Bandung, sampai ke Jogja-Jogja. Giliran tahu-tahu jodohnya sama anak Pak RT nanti. Nggak pernah ada yang tahu. Ketika musibah pun sama demikian. Andaikan Allah kita bisa memilih, kita pun nggak mau memilih yang jelek. Tapi di balik itu semua ada hikmah. Lalu bagaimana orang yang tidak berbuat maksiat, yang tidak melakukan kejahatan, yang tidak melakukan kejelekan, mereka kena musibah, Allah berikan ampunan dan Allah berikan mereka dikategorikan adalah orang yang mati dalam musibah, dalam bencana adalah matinya mati syahid. Siapa saja yang mati dalam mati syahid? Satu, orang yang dalam kebakaran. Ya, kebakaran mereka bukan mereka diam. Ya, mereka kebakaran tertidur nggak bisa lari dan terkepung api saat ada musibah. Ya, sampai mereka nggak bisa lolos dari kepungan api, mati, terbakar, matinya mati syahid. Tapi kalau mati mereka sengaja ada api, mereka nggak mau lari, ya matinya bukan mati syahid, mati sangit. Ya logikanya kan begitu. Yang kedua, orang yang dalam kebanjiran. Ya, banjir bandang, apakah banjir mereka di tengah laut, kapalnya tenggelam, atau mereka banjir wabah yang besar kayak macam tsunami, dia nggak bisa lari. Ya, siapapun manusia yang kena musibah saat itu, maka orang itu adalah matinya mati syahid. Makanya pilih dari sekarang daripada hidup susah mendingan mati syahid. Caranya bagaimana? Ada musibah jangan lari. Akhirnya bukannya syahid, mati sangit tadi. Kecuali kalau kita udah berusaha, tapi kita nggak bisa lepas daripada usaha kita. Allah sudah tentukan. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Semuanya sudah Allah tentukan kepada kita. Nggak ada yang bisa lari. Nggak ada yang bisa berusaha. Ketika walaupun karena ada alat deteksi yang hebat, yang canggih untuk mengantisipasi datangnya tsunami. Buktinya setelah tsunami baru berbunyi. Alat itu nggak bisa menentukan, yang menentukan adalah Allah. Nah cuman yang jadi penasaran atau pertanyaan tadi kita adalah bagaimana orang ini yang dalam kondisi baik, berbuat baik, orang soleh. Ya, seperti kayak ada orang sholat di masjid, masjidnya kebakaran. Kok masjid bisa kebakaran? Gak usah aneh. Di Jakarta aja kemarin masjid bisa kebakaran kok. Ya. Yang namanya musibah kan Allah gak bisa tahu siapa yang Allah akan kasih dan bagaimana peristiwa akan datangnya. Lalu bagaimana orang yang sholat kena musibah? Dia lagi sholat saja kena musibah. Seperti terjadi bencana alam. Ya. Orang gak ada yang tahu ketika bencana itu datang. Dia lagi apa? Dia lagi sholat.
dia lagi berbuat baik, atau dia nggak berbuat salah. Yang musibah yang berbuat salah di sana, yang kena adalah di sini. Ya, bagaimana nih orang kondisinya matinya? Yang mereka orang yang baik-baik, mati dia adalah mati dalam keadaan syahid. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Karena Allah lebih tahu daripada engkau. Jadi nggak bisa manusia menjas. Ya, belum tentu kita lebih baik dari orang yang dipenjara. Menurut pandangan orang kita adalah orang baik. Tapi belum tentu mereka itu pelacur jauh lebih baik daripada kita. Terkadang jahatnya kita memandang kejahatan dengan sebelah kacamata. Dan memandang kebaikan, kadang-kadang kita bagaikan memandangnya seperti kacamata kuda. Ini yang paling kadang-kadang terjadi. Banyak contoh daripada orang-orang soleh. Banyak contoh daripada orang-orang wanita-wanita soleha. Yang Allah berikan kepada kita. Seperti apa yang berlaku di mata pandang hidup kita hari ini. Terjawab sudah oleh Allah dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Yai.